Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Yasol dari Gansar Silika, mahasiswa psikologi semester 2 Universitas Merdeka Malang. Nah, teman-teman, di sini aku mau memberikan sedikit edukasi, sharing-sharing sedikit tentang akhlak pergaulan dalam Islam, teman-teman. Nah, teman-teman, teman-teman tahu nggak sih akhlak itu apa? Akhlak merupakan sifat dalam diri seseorang yang mendorong orang tersebut melakukan perbuatan baik maupun perbuatan buruk tentunya. Nah, teman-teman, kenapa sih kita harus mempelajari akhlak ini? Nah, kita mempelajari ini supaya kita tahu, teman-teman, mana yang baik dilakukan, mana yang buruk untuk dilakukan. Nah, setelah kita mengetahuinya, kita jadi tahu dan bisa terhindar dari hal-hal buruk, dan kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik dan bisa berpahala, teman-teman. Nah, teman-teman, yang mau aku bahas sekarang ini, yang pertama adalah aurat, teman-teman. Teman-teman, aurat sendiri merupakan hal yang memalukan yang ada dalam diri kita, teman-teman. Segala sesuatu yang memalukan dalam diri kita yang tidak boleh terlihat oleh orang lawan jenis yang bukan mahram kita. Jadi orang-orang tersebut tidak boleh melihatnya, teman-teman. Nah, tentunya laki-laki dan perempuan memiliki aurat yang berbeda-beda, teman-teman. Nah, batasan aurat bagi laki-laki itu dari pusar turun ke lutut, teman-teman, dari pusar sampai lutut. Nah, sedangkan perempuan sendiri itu seluruh tubuhnya kecuali wajah nih dan juga telapak tangan, teman-teman. Nah, muncul nih pertanyaan, kenapa sih kok kita harus menjaga dan menutup aurat ini? Menutup aurat itu memiliki hikmah, teman-teman. Yang pertama itu bisa menjaga kesucian diri kita, teman-teman. Kenapa? Dengan kita menutup aurat, teman-teman, kita jadi terhindar dari orang-orang yang bisa merendahkan martabat kita, teman-teman. Jadi kita bisa terhindar dari pelecehan, teman-teman, karena di sosial media sendiri juga beredar, teman-teman. Banyak nih perempuan-perempuan yang joget-joget TikTok lalu dijadikan bahan bagi laki-laki untuk melakukan hal-hal yang buruk, teman-teman. Bisa terjadi pelecehan di situ, teman-teman. Nah, yang kedua itu bisa mencegah fitnah, teman-teman, karena tahu sendiri, teman-teman, ya, kalau orang contohnya nih cewek ya kan, dia memakai gamis, memakai hijab yang sampai menutup dada ke bawah gitu, teman-teman, yang sangat-sangat syar'i gitu, itu akan terlihat seperti orang yang paham ilmu, orang yang beragama, ya nggak sih, teman-teman? Kita kalau melihat cewek-cewek yang memakai gamis, memakai hijab yang syar'i itu, sudah terlihat, oh, ini cewek ini orang-orang baik, ini orang-orang yang taat, yang patuh sama agamanya nih, teman-teman, ya kan? Nah, sedangkan kalau orang cewek-cewek nih yang nggak pakai kerudung, yang memakai pakaian yang terbuka, itu terlihat seperti orang-orang, mohon maaf nih, teman-teman, orang-orang yang kurang paham nih dalam agamanya, terutama agama Islam, ya, teman-teman, ya. Nah, itu, teman-teman. Nah, dengan kita menjaga aurat itu juga bisa menciptakan lingkungan yang islami, teman-teman. Nah, dengan lingkungan yang islami, terus juga bisa mengedukasi lah, teman-teman, ketika ada laki-laki maupun perempuan memakai baju-baju yang syar'i yang menutup aurat, secara nggak langsung ketika dia dilihat oleh orang lain, dia bisa memunculkan motivasi sehingga orang lain itu ingin berbuat memakai pakaian yang syar'i seperti orang yang tadi itu, teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya aku mau bahas tentang batas-batas pergaulan dalam Islam, teman-teman. Nah, batas-batas pergaulan dalam Islam itu terbagi menjadi beberapa bagian, teman-teman. Yang pertama itu menjaga pandangan, teman-teman. Nah, kenapa sih, teman-teman, kok menjaga pandangan itu sangat penting, teman-teman? Ini, teman-teman, aku mau kasih tahu ya, teman-teman, ya. Menjaga pandangan bisa melindungi kita dari perbuatan zina. Loh, kok bisa?
Ini teman-teman, zina itu tidak selalu melakukan hubungan seks teman-teman, tapi zina itu dibagi menjadi beberapa bagian teman-teman. Ada yang namanya zina muhson. Zina muhson sendiri adalah orang yang sudah menikah lalu dia melakukan zina dengan orang lain, tentunya bukan pasangan suami atau istrinya ya teman-teman, tentunya dengan orang lain. Nah, orang yang melakukan zina muhson teman-teman, dia akan dihukum ranjam teman-teman. Nah, kalau zina-zina yang seperti itu kan apa teman-teman, banyaklah yang tahu ya teman-teman, apa kita udah tahu kalau itu hukumnya berat teman-teman. Nah, ada nih teman-teman zina yang tidak terlihat teman-teman, nggak banyak orang nih yang tahu. Contohnya itu adalah zina mata teman-teman. Nah, zina mata sendiri adalah perbuatan yang kita lakukan. Contohnya kayak gini teman-teman, kita melihat sesuatu, melihat lawan jenis sehingga menimbulkan syahwat teman-teman. Nah, dengan menimbulkan syahwat itu termasuk zina mata teman-teman. Loh, kok bisa mas? Kan cuma lihat aja. Ini di garis bawahi lagi ya teman-teman, melihat sehingga menimbulkan syahwat. Nah, dengan menimbulkan syahwat, pasti otak dan pikiran kita akan memunculkan hal-hal yang negatif juga kan teman-teman. Kita akan berpikiran ke ranah-ranah yang negatif. Nah, itu tidak baik teman-teman, karena itu bisa menyebabkan zina-zina yang lain. Yang kedua itu ada yang namanya zina telinga teman-teman. Nah, zina telinga sendiri ini merupakan perbuatan zina yang diperoleh oleh pendengaran kita. Contohnya, kita mendengar lawan jenis sehingga menimbulkan syahwat teman-teman. Loh, contohnya gimana mas? Contohnya seperti ini, ketika kita nih, yang laki-laki, yang cowok-cowok nih ya, lagi ngobrol sama cewek, lalu entah disengaja maupun tidak, si cewek ini mengeluarkan suara tanda kutip kayak seperti desahan ya teman-teman, sehingga dari situ bisa memunculkan syahwat bagi laki-laki yang mendengar teman-teman. Nah, itu juga termasuk zina telinga teman-teman. Selanjutnya ada yang namanya zina tangan teman-teman. Nah, zina tangan ini seperti apa mas? Zina tangan ini seperti yang kita lihat-lihat di zaman sekarang itu teman-teman. Apa tuh mas? Pacaran. Nah, kalau orang pacaran biasanya ngapain teman-teman? Ya mungkin teleponan, terus chattingan gitu ya teman-teman ya. Nah, pastinya setelah teleponan, chattingan, pastinya dia kangen kan, terus ketemuan. Nah, pas ketemuan ini teman-teman, tentunya nggak mungkin dong dia cuma ngobrol doang, pastinya ada kontak fisik teman-teman, entah itu pegangan tangan, pelukan, ataupun ciuman, dan bahkan nauzubillah min dzalik bisa sampai melakukan perzinaan teman-teman. Nah teman-teman, selanjutnya ada yang namanya zina kaki. Apa itu mas zina kaki? Nah, zina kaki sendiri contohnya seperti ini teman-teman. Kaki kita gunakan untuk menuju tempat berbuat maksiat. Contohnya kaki kita gunakan untuk ke diskotik atau tempat-tempat prostitusi teman-teman. Nah, atau juga bisa teman-teman, kalau orang yang pacaran nih teman-teman ya, kakinya digunakan untuk mencari tempat sepi untuk berduaan. Nah, auzubillahi min dzalik teman-teman. Itu juga termasuk zina teman-teman. Nah, selanjutnya ini teman-teman, ada namanya zina hati atau zina pikiran teman-teman. Zina hati atau zina pikiran itu seperti apa sih mas? Ya teman-teman, zina hati ataupun zina pikiran itu contohnya kita memikirkan atau berkhayal sedang melakukan hubungan atau sedang melakukan perbuatan yang dalam tanda kutip ya teman-teman, ya entah ciuman atau apapun itulah teman-teman tahu sendirilah, dengan lawan jenis yang bukan mahram teman-teman. Nah, zina
kolbi, zina hati, dan zina pikiran ini merupakan gandengan-gandengan dari zina-zina yang sudah saya sebutkan tadi ya teman-teman. Kayak zina mata, mulut. Nah iya, ini mulut teman-teman. Zina mulut ini kayak kita berbicara dengan lawan jenis yang bisa memunculkan hasrat ataupun hawa nafsu, kayak menggoda lawan jenis ini teman-teman. Itu juga termasuk zina ya teman-teman. Nah, dari zina mata, telinga, lisan, itu mulut itu bisa masuk ke dalam diri kita, dalam hati kita, dan juga dalam pikiran kita. Setelah masuk dalam hati dan pikiran kita, muncul nih pikiran-pikiran negatif. Namanya juga manusia ya teman-teman ya. Pastinya kalau udah masuk ke pikiran, pastinya akan menjerumus ke hal-hal yang negatif teman-teman. Nah teman-teman, aku punya sebuah doa yang bisa menjaga kita dari perbuatan-perbuatan zina itu teman-teman. Doanya apa mas? Doanya seperti ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min syarri syam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Artinya, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku, a'udzu berlindung aku bika kepadamu. Wa ini a'udzubika min syarri syam'i, dari jeleknya, betul, dari jeleknya pendengaran teman-teman. Min syarri syam'i wa min syarri basari, dan dari jeleknya penglihatan. Min syarri basari wa min syarri lisani, dan dari jeleknya lisanku. Min syarri lisani wa min syarri qalbi, dan dari jeleknya hatiku. Dan yang terakhir, wa min syarri mani, dan dari jeleknya mani teman-teman. Nah, insya Allah teman-teman ya, setelah kita membaca doa itu, tentunya kita tidak cukup cuma membaca teman-teman. Dari kita sendiri harus membentengi teman-teman. Setelah kita mengetahui ilmunya, tentunya kita harus mempraktekannya teman-teman. Kita tahu nih batasan-batasannya. Nah sekarang tinggal kita melakukan, menjaga sejauh-jauhnya dari perbuatan zina teman-teman. Nah kenapa sih kok kita gak boleh zina? Nah dalam surat Al-Isra ayat 32 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Yang artinya, janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Nah teman-teman, kita sudah tahu nih artinya apa ya teman-teman ya. Dengan melakukan perbuatan zina itu bisa menuntun kita pada perbuatan keji, dan zina itu adalah jalan yang buruk teman-teman. Maka dari itu teman-teman, kita harus membentengi diri kita. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kita membaca doa perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min syarri syam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Nah teman-teman, kita sudah tahu ilmunya, dan kita supaya bisa mempraktekannya teman-teman. Karena sayang nih teman-teman, kita udah tahu ilmunya tapi kita tidak bisa mempraktekannya. Nah memang sulit teman-teman di zaman sekarang untuk melakukan hal seperti itu. Tapi alangkah baiknya kita mencoba nih teman-teman, supaya kita bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan keji teman-teman gitu. Nah selanjutnya aku nih mau membahas tentang hukum berpacaran. Gini teman-teman, berpacaran itu boleh apa tidak? Boleh, asal udah menikah teman-teman gitu. Kenapa kok yang belum nikah nggak boleh pacaran sih? Karena seperti yang aku udah jelasin tadi ya teman-teman, pacaran itu bisa menuntun kita untuk berbuat keji, yaitu perbuatan zina teman-teman. Jadi gini teman-teman, dengan berpacaran, misal toh kita nanti berpacaran terus bisa menikah nih teman-teman,
apakah hubungan itu bisa barokah? Enggak teman-teman. Mas, tapi kan kalau misalkan nikah kan harus punya modal mas. Kan kita juga harus mengenal pasangan kita mas. Kalau nggak pacaran kayak mana mas caranya? Gini teman-teman, Islam sudah memberikan sebuah terobosan atau sebuah alternatif nih teman-teman. Apa mas namanya? Yaitu namanya ta'aruf teman-teman. Nah, dalam ta'aruf ini kita bisa berkenalan dengan calon kita. Ya berbicara teman-teman, tapi diawasi. Nah, dengan ta'aruf ini kita bisa mengenal calon kita teman-teman secara Islami tentunya. Dan ini sudah ada tuntunannya dari Nabi dan para sahabat pada zaman dahulu teman-teman. Nah, jadi sudah tidak ada alasan nih kalau nggak pacaran terus langsung menikah kita nggak bisa mengenal pasangan. Itu nggak ada alasan ya teman-teman, karena sudah ada alternatif yaitu ta'aruf nih teman-teman. Gitu, karena kita udah tahu nih teman-teman ya pengganti pacaran untuk mengenal calon kita yaitu ta'aruf, maka kita supaya benar-benar menjauhi yang namanya pacaran teman-teman, supaya menjauhi zina teman-teman. Karena dari kita menjauh yang tidak berpacaran teman-teman bisa membuat kita itu terjauh dari yang namanya zina teman-teman. Wala taqrabuz zina, janganlah sekali-kali kamu mendekati pada zina teman-teman. Kita udah tahu ilmunya, kita sudah mengkaji ilmunya, sekarang tinggal kita nih teman-teman, bisa nggak sih kita ini mempraktekkan dalam diri kita. Memang sulit, tapi ada baiknya kita mencoba teman-teman. Nah, banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kita tidak pacaran teman-teman. Bisa menjaga kesucian dalam diri kita, bisa membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan tentunya barokah teman-teman. Karena hubungannya tidak dimulai dari pacaran, tapi dimulai dari ta'aruf teman-teman. Dan juga melindungi kita dari penyesalan di kemudian hari tentunya teman-teman ya. Itu teman-teman, karena kita udah tahu ilmunya, kita sudah mengkaji ilmunya, semoga kita semua bisa menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan keji dan bisa melakukan perbuatan-perbuatan positif yang berpahala untuk bekal kita di akhirat nanti teman-teman. Gitu teman-teman, mungkin ya cukup ya teman-teman sharing-sharing kita pada kali ini. Semoga nanti di lain waktu kita bisa sharing-sharing tentang hal-hal lain yang bermanfaat untuk diri kita, baik di dunia maupun di akhirat nanti teman-teman. Mungkin sekian sharing-sharing dari saya, kurang lebihnya banyak salah dalam perkataan, perbuatan, mungkin ada perkataan saya yang menyindir teman-teman lalu masuk ke dalam hati teman-teman, membuat hati teman-teman dongkol ya teman-teman ya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita bisa diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan di dalam surga Firdaus bersama-sama. Amin, amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.